Kalian menyebutnya kuntilanak. Aku mengenalnya sebagai Mbak Asih. Di awal film kita diperlihatkan kepada Asih yang sedang hujanan sambil menggendong anaknya. Ia pun bersenandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Tak lama dari itu Asih pun membunuh anaknya dengan cara menenggelamkan ke dalam baskom. Kunaon ari maneh? Asih stres dan sangat menyesal hingga pada akhirnya Asih mengakhiri hidupnya di dekat pohon besar itu. Keesokan harinya film pun beralih kepada sebuah keluarga bahagia. Mereka adalah Andi, Puspita, atau bisa dipanggil Ita, dan ibunya Andi. Andi sangat bahagia karena tengah menunggu kelahiran anak pertamanya. Karena sudah tidak sabar, Andi pun sudah membeli berbagai perlengkapan bayi. Padahal anaknya akan lahir 1 bulan lagi. Selain itu, Andi juga sudah siap menjadi suami dan bapak yang siaga, dan menyuruh Ita agar tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat. Pada malam harinya terlihat mereka sedang akan makan malam. Andi pun izin kepada Ita karena malam ini ia akan ikut ronda. Sebelum tidur, Ita selalu menyoret tanggal dan selalu menantikan datangnya hari kelahiran anaknya. Ketika akan tidur, Ita mendengar suara pintu terbuka dengan sendirinya. Ia segera keluar rumah, tapi ia tidak melihat siapapun. Ita segera masuk lagi ke dalam rumah dan terlihat ada jejak kaki seseorang. Dan ketika Ita sedang mencari ibunya, tiba-tiba air ketubannya pecah. Pada malam itu juga Ita melahirkan. Anaknya Ita lahir 1 bulan lebih awal. Anaknya perempuan dan diberi nama Amelia. Keesokan harinya Andi segera pergi bekerja dan ibu akan membawa Amelia untuk berjemur di bawah sinar matahari. Siang harinya sekitar pukul 12, Ita baru saja selesai mencuci baju. Ia sangat terkejut karena ibu sedang tidur di teras rumah dan Amelia masih dibiarkan di bawah sinar matahari. Ibu rasa jika tadi ia sudah memindahkan Amelia dan ia ingat jika sebelum ketiduran Amelia sudah berada di sampingnya. Ita pun memaklumi, mungkin ibu lupa karena ibunya sudah pikun. Tak lama dari itu datanglah Bu Sekar yang merupakan paraji yang kemarin malam membantu persalinannya Ita. Bu Sekar memberikan boneka anaknya kepada Amelia karena anaknya sudah terlalu besar jika masih bermain boneka. Bu Sekar pun cerita panjang lebar jika kemarin ia baru saja membantu orang lahiran di desa sebelah. Dan tanpa sengaja ia mendengar berita jika ada perempuan yang mati karena bunuh diri. Sebelumnya perempuan itu membunuh anaknya juga. Dan tiba-tiba perempuan itu menghilang secara misterius. Bu Sekar menyarankan agar Ita meletakkan gunting di bawah bantalnya agar tidak ada makhluk halus yang berani mendekat. Selain itu Bu Sekar mengatakan jika anak yang usianya belum genap 40 hari jangan disimpan di dekat jendela karena takut ada yang ngintip, dan juga jangan sering-sering dibawa keluar rumah apalagi kalau udah waktunya maghrib. Lamun baheula mah bisi aya sanekala. Bu Sekar bertanya, apakah Ita pernah mendengarkan suara kentongan tiang listrik di malam hari? Suara kentongan itu adalah pertanda jika ada orang pintar yang bernama Abah Marwan di dekat rumah. Abah Marwan juga tahu sekarang perempuan itu ada di mana. Dan jika tiang listrik diketuk 1 kali lebih dari angka jam pada saat itu, maka artinya ada hantu di sekitar rumah kita. Setelah Bu Sekar pulang, Ita segera menghampiri ranjang tidurnya Amelia dan ia melihat ada sisir yang terjatuh di hadapannya. Dan terlihat di cermin jika di hadapan Ita ada hantu Asih. Sore harinya Andi baru pulang kerja. Andi pun melihat jika ibunya sedang bermain dengan Amelia di luar rumah. Di sisi lain Ita sedang bersedih karena Asihnya tidak lancar. Ketika pukul 6, Ita segera keluar rumah. Ia berteriak kepada ibu karena Amelia harus segera masuk ke dalam rumah sebelum maghrib. Malam harinya Andi mengatakan jika Ita jangan pernah berteriak lagi di hadapan ibunya. Ita pun meminta maaf dan tidak akan mengulanginya. Ia hanya teringat perkataan Bu Sekar saja. Tak lama dari itu Andi merasa jika tubuh Amelia tiba-tiba panas. Ita bertanya apakah Andi sudah menguburkan ari-arinya Amelia. Andi menjawab, belum karena tidak sempat. Maka dari itu Ita segera menyuruh Andi untuk segera menguburkannya supaya tidak terjadi hal-hal aneh lagi kepada Amelia. Dan sebelum berangkat ibunya berpesan agar Andi mengumandangkan azan setelah selesai menguburkan ari-arinya. Ita meminta maaf kepada ibu karena tadi sore ia berteriak. Ibu mengucapkan tidak apa-apa dan ia pamit ke belakang untuk ambil air wudhu. Ketika sedang berwudhu, tiba-tiba Asih berjalan melewati toilet sambil bersenandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Ibu pun melihat ada perempuan yang baru lewat dan ibu kira perempuan yang bersenandung itu adalah Ita. Tapi nyatanya bukan. Ita dari tadi duduk sambil mengompres ASI untuk Amelia.
Pada saat akan tidur, Andi memasukkan boneka pemberian Bu Sekar ke dalam lemari karena Amelia masih terlalu kecil untuk bermain boneka. Ita pun mengatakan jika pikun ibu sekarang semakin parah. Masa ibu tadi lihat ada perempuan lewat di depan toilet? Ucap Ita. Andi pun menjawab jika ibu sudah berumur, jadi Ita harus memaklumi sifat ibunya. Tak lama dari itu, Ita melihat jika Andi sudah tidur duluan. Ia pun mendengarkan suara kentungan tiang listrik yang berarti Mbah Marwan sedang berada di dekat rumahnya. Ita sangat lega karena suara kentongan berbunyi 10 kali pas dengan jam yang menunjukkan pukul 10 malam. Ita pun terkejut, ternyata tiang listrik diketuk 1 kali lebih dari angka jam pada saat itu, yang berarti di sekitar rumah itu sedang ada hantu. Sin pun beralih kepada ibu yang baru saja selesai salat isya, dan seketika ibu merinding tidak karuan karena pada saat ibu berdoa, Asih mengucapkan amin dengan suara yang sangat menyeramkan. Kela-kela berada itu, tolong padamkan dulu si merah yang ada di samping ya, dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Hehe, bilang aja pengen disubrek bet. Lanjut. Ibu sangat terkejut dan segera berzikir. Tak lama dari itu, ibu mendengarkan senandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Ibu segera mengambil buku catatannya dan segera menulis lirik lagunya karena ibu takut jika tidak ditulis, ibu akan lupa kejadian ini karena ia sadar jika ia sudah pikun. Di samping itu, Ita tidak bisa tertidur gara-gara teringat suara kentungan tadi. Tiba-tiba Amelia bangun dan Ita segera menenangkan Amelia sambil nonton TV di ruangan tengah. Ita segera membawa Amelia kembali masuk ke dalam kamar karena Amelia sudah tidur lagi. Ia pun melihat jika kursi goyang bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba Asih datang dan berteriak, "Kembalikan anak saya!" Keesokan paginya Ita mengatakan jika semalam ia melihat perempuan. Jadi Andi harus meminta bantuan Pak Ustadz. Ibu juga pernah lihat ada perempuan misterius yang lewat di depan toilet kan? Tanya Ita. Tapi ibu yang pikun menjawab tidak pernah. Maka dari itu Andi pun tidak percaya pada ucapan Ita dan menganggap jika Ita hanya berhayal karena ketakutan. Setelah itu Andi pamit untuk bekerja. Siang harinya ibu akan mencatat jadwalnya untuk minum obat. Dan ia pun melihat ada lirik lagu Indung-Indung Kepala Lindung di buku catatannya. Dan ia mulai ingat dengan teror hantu perempuan kemarin malam. Setelah Amelia tidur, Ita berniat akan tidur siang sebentar. Tak lama dari itu ia pun dikejutkan dengan suara boneka mainan yang ada di dalam lemari. Ita yang histeris pun segera ditenangkan oleh ibu. Malam harinya ibu memberikan buku catatan kepada Andi. Andi pun membaca lirik lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Ibu merasa di rumah ini ada yang aneh, tanya Andi. Dan ibu menjawab iya. Tapi Andi belum percaya dengan semua ini. Pada tengah malam terlihat ada seorang penjual nasi goreng di depan rumahnya Ita. Dan juga ada seorang hansip yang sedang berjaga. Mereka berdua pun ketakutan karena mendengarkan suara ciak-ciak anak ayam di halaman rumahnya Ita. Konon katanya jika suara ciak anak ayam berbunyi pada tengah malam, maka artinya ada hantu perempuan yang datang. Andi yang terbangun dari tidurnya segera pergi ke dapur untuk mengambil minum. Ia pun mendengarkan suara ciak ayam di halaman rumahnya. Dan setelah dicek, ia melihat ada Asih yang sedang ngemil ari-ari. Andi sangat ketakutan dan ia mulai percaya dengan semua perkataan Ita dan ibunya. Keesokan harinya ketika Ita sedang memandikan Amelia, tiba-tiba pintu terbanting dengan sangat kencang. Dan tiba-tiba Amelia menghilang entah kemana. Andi sudah melaporkan kasus ini kepada Pak RT dan pihak kepolisian. Tapi Ita mengatakan jika Amelia itu bukan diculik oleh manusia, tapi diculik oleh hantu. Ita pun ingat jika Bu Sekar pernah mengatakan jika ada orang pintar yang tahu soal masalah ini. Orang itu bernama Abah Marwan. Dan Ita ingin jika Andi memanggil Abah Marwan di desa sebelah. Singkat cerita, Andi berhasil menemukan rumahnya Abah Marwan. Dan ternyata Abah Marwan adalah lelaki tua paruh baya yang sudah buta. Abah Marwan segera menerawang dan ia merasakan ada hantu perempuan di rumah ini. Namanya Kasih. Entah kapan nama Asih tersematkan pada perempuan malang itu. Mungkin pada saat masih bekerja menjadi pengasuh di kota. Asih pulang ke kampung dalam keadaan hamil tua. Dan lelaki yang memerkosanya tidak mau tanggung jawab. Asih pun tidak diakui oleh kedua orang tuanya. Dan ia juga diusir oleh para warga. Asih yang stres pun membunuh dirinya sendiri. Setelah membunuh anaknya, Asih pun sudah datang ke rumah ini sejak hari kelahirannya Amelia. Dan ternyata alasan Ita melahirkan 1 bulan lebih awal itu karena perut Ita dipegang oleh Asih. Dan kini masih mengincar anaknya Ita karena Asih pikir Amelia adalah anaknya. Abah Marwan mengatakan jika ada barang milik Asih yang disimpan di rumah ini. Seketika Ita ingat kepada sisir yang ia temukan di dekat keranjang Amelia. Dan ia segera memberikannya kepada Abah Marwan. Abah Marwan segera melakukan ritual untuk membuka gerbang dialog dengan Asih agar mereka bisa berkomunikasi.
Setelah itu Abah Marwan segera mengajak Andi untuk mengikutinya. Ternyata mereka pergi ke pohon besar itu, dan Abah Marwan segera menyuruh Andi untuk mengumandangkan azan. Di samping itu di rumah pun ibu dan Ita tidak berhenti berdikir agar Amelia bisa selamat tanpa kekurangan satu apapun. Setelah azan selesai dikumandangkan, Abah Marwan segera menyuruh Andi untuk pergi ke belakang pohon besar itu. Dan betapa bahagianya Andi karena Amelia sudah berhasil ditemukan. Tasbih yang dipegang Ita seketika terputus. Andi yang baru sampai ke rumah segera memberikan Amelia kepada Ita. Tapi ternyata Ita telah dirasuki hantu ASI. Ita pun melayang. Ita yang dirasuki hantu ASI terus-menerus berteriak, "Kembalikan anak saya." Abah Marwan mengatakan jika itu bukanlah anaknya. Anaknya sudah tenang di alam sana. Abah Marwan meminta agar ASI jangan mengganggu karena keluarga ini tidak bersalah. Seketika kursi pun terjatuh, tapi Ita dan Amelia tiba-tiba menghilang. Ternyata Ita yang masih dirasuki hantu ASI sudah berada di halaman belakang dan hendak akan menenggelamkan Amelia. Untungnya Abah Marwan tidak terlambat. Abah Marwan segera mengatakan jika ASI harus bisa memaafkan dirinya sendiri dan memaafkan semua kesalahan di masa lalu. Dan ASI jangan mengganggu keluarga tak bersalah ini lagi. Ia segera membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga ASI pun keluar dari tubuhnya Ita. Ibu sangat berterima kasih dan berhutang budi selamanya kepada Abah Marwan. Yang terpenting ibu dan sekeluarga harus bisa memaafkan ASI, ucap Abah Marwan. Abah Marwan pun menyuruh ibu untuk menetapkan sisir ASI di dekat pohon besar itu. Dan setelah sisir itu ditancapkan, 37 tahun kemudian sisir itu diambil oleh Riri. Sehingga terjadilah teror ASI di film Danur 1. Dan film pun selesai. Oke Brad, mungkin itu saja yang bisa Mengrobet sampaikan. Sampai ketemu di alur cerita film ASI 2. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven.